Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Ma'ruf dengan NIM 235 15030111110. Nah, sebelumnya di sini saya sudah melakukan perhitungan NIM saya dengan modul 6 yang menemukan hasil 0. Sehingga di sini saya mengerjakan assessment nomor 0, yang dimana judulnya yaitu analisis kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kronologi dari kejadian ini. Kronologi kejadian dari kasus ini yaitu pada Mei 2021 Indonesia dihebohkan dengan kasus peretasan yang dilakukan oleh seorang user di sebuah forum yaitu bernama Red Forum. Seorang user bernama Coach mengklaim telah memiliki sejumlah 279 juta data penduduk Indonesia. Bahkan dalam unggahannya dia juga memberikan sampel sejumlah 1 juta data dari 279 data yang ia miliki. Sontak, hal ini pun mengundang perhatian warga Indonesia, termasuk media-media pemberitaan, sehingga dengan cepat pihak pemerintah pun lekas turun tangan. Di bidang pemerintahan, Kominfo langsung melakukan investigasi awal terkait kasus ini dan langsung melakukan pengecekan terhadap sampel yang diberikan oleh hacker ini. Nah, setelah sampel diinvestigasi, ternyata jumlah dari sampelnya itu tidak sesuai dengan klaim user hackernya ini, yang dimana ternyata jumlah sampelnya cuma sekitar 100.000 lebih 2 saja. Nah, setelah dilakukan pendalaman dan pengecekan data, di mana dalam hal ini data yang diambil oleh hacker ini itu mencakup nama lengkap, alamat, tanggal lahir, NIK, dan riwayat-riwayat pembayaran serta riwayat kesehatan yang secara struktur data ini tuh identik dengan data dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, setelah dari Kominfo mengklaim bahwa data ini diambil dari data BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan pun langsung bergerak cepat melakukan investigasi dan melakukan pendalaman terkait kasus ini untuk mencari titik kebocoran yang disalahgunakan oleh hacker ini sendiri. Selain itu, dari pihak kepolisian juga langsung bergerak melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti teknis untuk selanjutnya kasus ini diproses oleh pihak kepolisian. Nah, sampai dengan saat ini, kasus ini masih menjadi kasus kebocoran data yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi kelemahan sistem dari kasus ini. Dari kasus ini ada beberapa kemungkinan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang pertama yaitu terkait dengan keamanan API yang lemah. Keamanan API yang lemah, misalnya endpoint yang tidak menggunakan otorisasi ketat, yang tidak diberikan rate limiting, sehingga memungkinkan scraping dan akses ilegal. Dan yang kedua, kemungkinannya yaitu miskonfigurasi dalam server. Seperti mungkin ada port yang terbuka, database yang tidak terenkripsi dengan benar, atau penyimpanan yang tidak terproteksi dengan baik. Yang ketiga yaitu kontrol akses internal yang longgar. Kontrol akses internal yang longgar memungkinkan pihak dalam atau insider threat itu mengekstrak data dalam jumlah yang besar tanpa terdeteksi. Nah, yang keempat, ini masih berhubungan dengan poin nomor 3, yaitu minimnya monitoring dan audit trail, sehingga aktivitas-aktivitas seperti ini tidak terdeteksi sejak dini. Selain itu, kemungkinan juga prosedur manajemen yang kurang baik dalam manajemen data dan kebijakan privasi menyebabkan kurang implementasi dengan baik yang turut memperbesar resiko dari kasus kebocoran data ini sendiri.
Nah, yang selanjutnya akan kita bahas terkait dengan aspek prinsip confidentiality menurut konsep CI Trade yang dilanggar oleh pihak BPJS. Nah, insiden ini sendiri itu merupakan pelanggaran langsung terhadap aspek confidentiality menurut prinsip CIA Trade. Nah, dalam prinsip confidentiality ini memastikan bahwa data pribadi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, dalam kasus kebocoran data BPJS ini menunjukkan bahwa informasi sensitif seperti NIK, alamat, dan tanggal lahir dapat diakses oleh pihak-pihak luar yang tidak berwenang, bahkan dapat diperjualbelikan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme proteksi, baik secara teknis maupun secara administratif, itu gagal untuk dapat menjaga kerahasiaan data sehingga privasi individu ini terancam. Dalam resiko penyalahgunaan data seperti ini dapat dilakukan sebagai bahan penipuan, social engineering, dan identity fraud yang dapat meningkat secara drastis. Nah, selanjutnya akan kita bahas tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh BPJS menurut Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen. Nah, di sini kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi. Nah, di sini BPJS selaku pengendali data mempunyai beberapa kewajiban hukum yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pemberitahuan kegagalan, di mana di sini pihak BPJS wajib memberitahukan kegagalan perlindungan data pribadi secara tertulis kepada subjek data dan lembaga pengawas yang paling lambat itu 3 kali 24 jam sejak kasus kejadian ini diterima. Nah, yang kedua yaitu kewajiban hukum jaminan keamanan. Di sini wajib menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Nah, yang ketiga yaitu kewajiban hukum pertanggungjawaban. Tentu saja tanggung jawab atas pemenuhan hak subjek data. Bahkan bisa melakukan ganti rugi jika dalam hal ini pihak penyelenggara terbukti lalai dalam melindungi data konsumennya. Nah, untuk selanjutnya yaitu rekomendasi untuk pencegahan di waktu kedepannya. Nah, rekomendasi pencegahan di sini ada 2 faktor yaitu teknis dan non teknis. Akan kita bahas terkait faktor teknis dulu. Nah, rekomendasi teknis yang dapat dilakukan yaitu yang pertama enkripsi data address dan in transit. Nah, di sini enkripsi data address dan in transit serta pemisahan pengelolaan kunci atau key management dapat dilakukan untuk memastikan data ini tetap aman meski sistemnya sudah dapat ditembus. Nah, yang kedua yaitu penerapan kontrol akses yang ketat. Di sini dapat menggunakan prinsip least privilege multi-factor authentication yang terintegrasi dengan SIEM agar aktivitas-aktivitas anomali dapat terdeteksi sejak dini. Nah, yang ketiga yaitu selalu melakukan pengujian keamanan secara berkala, seperti penetration testing, vulnerability scanning, dan pembaruan patch secara rutin, agar sistem ini tidak memiliki celah yang dapat ditembus. Nah, selanjutnya yaitu faktor non-teknis. Faktor-faktor non-teknis yang dapat dilakukan untuk evaluasi kedepannya sehingga kasus ini tidak terulang lagi. Yang pertama yaitu ada pelatihan keamanan data untuk seluruh pegawai. Nah, di sini harus kita tekankan kepada pegawai terkait bahayanya phishing, serta menekankan kembali kebijakan akses dan tata kelola data yang baik dan benar, sehingga kasus-kasus ini tidak akan terjadi di kemudian hari. Nah, yang kedua dalam faktor non-teknis itu ada kebijakan respon insiden atau incident response plan. Nah, jika perusahaan punya insiden respon plan yang baik dan jelas, termasuk komunikasi publik dan koordinasi dengan regulator, maka
prosedur pemulihan pasca insiden ini akan berjalan dengan baik dan benar. Nah, untuk faktor non teknis yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu audit independen dan kepatuhan regulator terhadap Undang-Undang PDP. Di sini untuk memastikan praktik keamanan dapat sesuai dan berjalan sesuai dengan best practice yang dapat dilakukan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.